Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta Allah yang senantiasa setia menggenapi perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini terambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang pertama. Hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayatnya ke-37 hingga ke-40, Tuhan Yesus memberikan ajaran kepada setiap kita bahwa ada dua hukum yang utama, yaitu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, terkadang baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja kita sering jatuh di dalam dosa. Kita belum dapat dengan sempurna melaksanakan hukum kasih yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Oleh karena itu di pagi hari ini marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa.
Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami percaya semuanya yang ada ini Tuhan karena kasih karunia Tuhan saja. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa Tuhan, bahwa kami menyadari di dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam kami menjalani pekerjaan kami, di dalam kami menjalani kehidupan bermasyarakat kami, dalam kami menjalani pelayanan kami Tuhan, seringkali kami tidak dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Kami sering jatuh di dalam dosa, dan kami sering menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang Maha Kasih mau menerima kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Kami serahkan doa ini Tuhan di dalam nama satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah kita memohon ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan berita anugerah kepada setiap kita yang terambil dari Yesaya 45 ayatnya yang ke-5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 235 baitnya yang pertama. Setelah kita menerima anugerah dari Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru untuk setiap kita yang terambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat percaya dari seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 344 bait yang pertama.
dalam nama-Nya, pengharapan dunia di dalam nama-Nya, juga surga yang bakal. Bapak Ibu diminta untuk duduk. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap karunia Tuhan, buat kesehatan, buat kesempatan yang masih Engkau berikan Tuhan, kepada kami, kepada keluarga kami, kepada setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, di pagi hari ini, kami hendak memanjatkan doa syafaat kami, permohonan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Walaupun gereja kami ini kecil Tuhan, kiranya Engkau selalu ada di gereja-Mu ini. Kau berkati gereja-Mu ini dengan segala program yang ada, kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga akan kerinduan kami memiliki seorang gembala, kiranya Kau memberkati Tuhan, dan Kau memberikan waktu yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk rapat majelis yang akan diadakan hari Minggu. Kiranya Kau menyertai Tuhan setiap apa yang akan dirapatkan, sehingga nantinya boleh mendatangkan kebaikan dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang di tempat ini, baik itu dari majelis, tim pelayanan pemuda remaja, sekolah minggu, seksi-seksi yang ada. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap pelayan-Mu di tempat ini. Kau beri berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan Kau berkati juga pelayanan mereka Tuhan, sehingga hari demi hari mereka boleh semakin bertambah semangat untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini yang saat ini mengalami sakit lemah tubuh, baik itu yang bisa terlihat secara kasat mata ataupun yang di dalam yang tidak terlihat. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau sertai apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Kau sembuhkan ya Tuhan, dengan bilur-Mu Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu, pergumulan studi. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat kami, kiranya Kau melihat dan Kau ada, dan Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu selalu ada Tuhan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Semarang ini Tuhan, kiranya Kau memberikan kedamaian selalu di kota kami, sehingga Semarang ini boleh ada damai sejahtera Tuhan selalu. Dan juga kami berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia ini Tuhan, di mana kami tahu saat ini kami masih ada di dalam pandemi COVID-19, dan juga kami berdoa untuk bencana-bencana yang belakangan ini terjadi di Nusa Tenggara atau dimanapun Tuhan, yang boleh terjadi Tuhan, yang banyak saudara kami sedang berduka. Tuhan, kiranya Kau pulihkan setiap keadaan Tuhan di bangsa kami, negara Indonesia ini Tuhan, sehingga di negara kami ini boleh ada shalom Tuhan, boleh ada damai sejahtera Tuhan saja di sini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, apabila kami juga akan mendengarkan akan firman-Mu, kiranya Kau menyertai Tuhan, Kau juga sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kami serahkan doa ini Tuhan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Adapun ayat yang melandasi persembahan pada pagi hari ini terambil dari Ezra 8 ayat 28.
Ezra 8 ayat ke-28 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan. Perlengkapan-perlengkapan ini juga kudus. Begitu pula dengan perak dan emas yang adalah persembahan sukarela bagi Tuhan, Allah nenek moyangmu. Amin. Seiring dengan kita memberikan persembahan di tengah-tengah keluarga, mari kita pujikan Kidung Jemaat 302 baitnya yang pertama dan kedua. Bait yang kedua. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari Tuhan, kami bersama-sama hendak menyerahkan persembahan ini di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun mungkin tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, tetapi kiranya persembahan ini Tuhan merupakan ketulusan hati kami, merupakan cinta kasih kami kepadamu, sehingga nantinya persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperbesar kerajaan Tuhan di dunia ini. Kau berkati juga para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan apabila sebentar kami juga akan mendengarkan akan firman-Mu, kiranya Engkau beri hikmat, sehingga Engkau dapat mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman juga Engkau beri hikmat, kiranya apa yang disampaikan merupakan penyertaan dari Roh Kudus saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dalam kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ke-31. Yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi tidak tercatat di kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Ya, walaupun kita masih secara online di tengah-tengah keluarga ataupun mungkin Bapak Ibu juga mengikuti ibadah secara individu atau pribadi atau sendirian, tidak masalah Bapak Ibu, yang penting ada kerinduan, ada hati yang ingin mencari akan firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Ya, bacaan pada pagi hari ini menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Beberapa minggu lalu kita bersama-sama merayakan akan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu, kita bersuka cita bahwa Tuhan kita sudah menang. Ya, Tuhan kita sudah bangkit, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan ada cerita yang mengikuti berikutnya, yaitu di mana Tuhan Yesus setelah itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, di sini diceritakan bahwa keadaan setelah itu murid-muridnya itu ketakutan Bapak Ibu. Jadi ketakutan karena mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah meninggal, seperti itu, sudah mati. Ya, dan mereka sudah tidak bersama dengan Tuhan, makanya mereka takut, mereka gelisah, mereka kecewa. Diceritakan seperti itu. Sampai juga mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu akan bangkit. Padahal sebetulnya Tuhan sudah pernah ngomong begitu. Situasi juga diperkeruh dengan kalau kita baca di Matius, ya, di Matius itu ada ketika penjaga-penjaga itu tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, maka penjaga-penjaga itu melapor ke para petinggi, lalu petinggi menyuap mereka untuk memberitakan kabar bahwa Tuhan Yesus itu diculik oleh murid-murid seperti itu, supaya seakan-akan Tuhan Yesus itu memang nggak bangkit, tapi diambil oleh murid-murid seperti itu. Nah, cerita ini kalau kita lihat Bapak Ibu itu berbanding terbalik dengan cerita-cerita sebelumnya. Kalau cerita-cerita sebelumnya itu murid-murid Tuhan Yesus itu terlihat semangat, terlihat mereka berkobar-kobar, lalu terlihat tidak ada takut-takutnya sama sekali. Karena apa? Karena mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada, maka gelisahlah mereka, risaulah hati mereka. Seperti itu. Di cerita yang kita baca ini tadi juga diceritakan bahwa akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tetapi mereka masih sedikit belum percaya gitu. Bahkan ada satu murid yang bernama Thomas itu juga dia tidak percaya kalau belum mencucukkan tangannya ya dan juga ke lambung Tuhan Yesus seperti itu. Ini cerita yang sering sekali kita ulang-ulang gitu. Mungkin di sekolah minggu dulu juga kita
tahu akan cerita ini, seperti itu. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari cerita ini, gitu. Dari gambaran cerita ini, dari situasi yang murid Tuhan Yesus hadapi pada saat itu, gitu. Ya Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita juga berada pada posisi seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, gitu ya. Terkadang kita juga pernah mengalami apa yang dinamakan dengan ketakutan, seperti itu. Kita pernah mengalami apa yang dinamakan kegelisahan, kekecewaan. Kita pasti pernah mengalami akan hal itu. Nah, berbeda ceritanya ketika seperti murid Tuhan Yesus juga, ketika dulu mungkin hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Dulu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kayak dekat sekali dengan kita, lalu hidup kita tuh diberi kelimpahan sama Tuhan, diberi berkat sama Tuhan. Nah, di situasi itu seakan-akan hidup kita itu enak gitu ya, penuh kemudahan. Kita tidak takut akan apapun, kita tidak khawatir akan apapun, kita tidak gelisah akan apapun. Kenapa? Karena hidup kita diberkati sama Tuhan. Ya. Tuhan melimpahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, itu pasti setiap orang percaya pernah mengalami itu gitu ya. Saya percaya pasti orang percaya itu diberkati sama Tuhan gitu. Nah, tetapi ada kalanya juga gitu ya. Kita mengalami seperti murid Tuhan Yesus ini ketakutan. Kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita. Kita menghadapi apa yang seakan-akan kita nggak bisa lalui di dalam kehidupan kita. Dan seakan-akan Tuhan Yesus itu jauh dari kehidupan kita. Seperti murid-murid ya. Jadi mereka ketakutan karena nggak ada Tuhan Yesus gitu. Nah, ketika misalnya kita ini diberi kelimpahan sama Tuhan, kita diberi berkat sama Tuhan, akan dengan mudahnya kita mengatakan, wah puji Tuhan, segala sesuatu puji Tuhan. Kita dengan mudahnya kita mengikut pelayanan, kita mau menolong orang dan lain sebagainya. Tetapi ketika keadaan berbalik 180 derajat, pasti kita juga pernah mengalami akan hal itu. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Terkadang di saat kita ada di titik terendah kita, ya, banyak permasalahan hidup, seolah Tuhan jauh, seolah Tuhan meninggalkan kita, lalu kita mencoba segala sesuatu selalu gagal, kita mau usaha kita gagal, kita mau coba ini kok gagal, kayaknya kok aku tuh nggak diberkati Tuhan kayak gitu. Sampai akhirnya hidup kita fokus pada kegagalan kita fokus kepada kekecewaan kita fokus kepada permasalahan kita. Nah, dari situlah sebetulnya akhirnya kita tidak bisa mendengar lagi akan suara Tuhan, akan panggilan Tuhan. Nah, seperti dalam bacaan tadi kan Tuhan Yesus menyapa murid-murid itu, damai sejahtera bagi kamu, seperti itu, ya kan? Nah, bahkan saat itu saja masih ada murid yang tidak percaya, begitu loh, ya. Apalagi kita di sini yang mungkin kita tidak melihat, tetapi kita harusnya kita tuh percaya, gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang memang sulit Bapak Ibu. Ketika kita fokus kepada permasalahan kita, seperti itu, kita nggak bisa dengar nih Tuhan Yesus tuh memanggil, ayo kita kembali, ayo kamu kembali, ayo toh coba kamu ini baca firman, kamu berdoa dan sebagainya. Kita terkadang lupa akan hal-hal kecil seperti itu. Kita terlalu fokus, aduh besok aku gimana, aku cari uang bagaimana, aku besok studiku gimana ya, aku besok menghadapi ujian dan lain sebagainya. Kita fokusnya ke situ sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Padahal minggu lalu kita merayakan Paskah, itu artinya bahwa Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang hidup berarti kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Iman kita tuh tidak sia-sia di dalam Tuhan sebetulnya. Seperti itu. Ya. Nah, saya mau menceritakan begini. Tuhan yang memberkati hidup Bapak Ibu, ya. Jadi ketika hidup Bapak Ibu itu diberkati sama Tuhan, gitu ya. Tuhan yang memberkati hidup Bapak Ibu itu adalah Tuhan yang sama, yang akan menemani Bapak Ibu juga ketika setiap kita itu menghadapi permasalahan kehidupan. Gitu, J. Jadi kalau di dalam Alkitab itu Tuhan yang
sama yang menyertai murid-murid Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama yang akan setia menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Seperti itu. Nah, begitupun juga dengan kita. Ya, sehingga ketika kita punya memori-memori begitu, memori-memori kenangan, wah dulu aku pernah ditolong Tuhan begini, dulu aku pernah diberkati Tuhan seperti ini. Nah, sudah sepatutnya kita tahu bahwa oh iya berarti kalau dulu saja aku ditolong Tuhan seperti ini, maka ke depan pun aku juga pasti akan ditolong oleh Tuhan ketika kita percaya. Karena apa? Karena kemarin kita memperingati Jumat Agung, itu berarti Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, itu sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Berarti dosa kita sekarang, masa lalu dan juga masa depan itu semuanya sudah tertanggung. Ya, sehingga hidup kita itu sebenarnya adalah hidup sudah penuh dengan kemenangan Bapak Ibu. Kalau kita mau percaya dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan bisa melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan sebetulnya. Nah, seharusnya kita juga sadar akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak perlu khawatir, apalagi sampai seperti murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Nah, itu berbahaya Bapak Ibu ketika aku nggak mau percaya sama Tuhan kalau aku belum diberkati, kalau aku belum melihat sendiri seperti ini gitu. Nah, itu bahaya gitu. Justru di dalam kesesakan itulah, di dalam kita menghadapi kehidupan kita itulah iman kita diuji hari demi hari. Saya pun juga belajar demikian, begitupun juga Bapak Ibu belajar demikian. Iman kita diuji setiap hari melalui kejadian apapun yang terjadi pada setiap kita. Pastinya berbeda aja setiap kita, pergumulan setiap kita pasti berbeda. Ada yang bergumul ekonomi, ada yang bergumul keluarga, studi, pekerjaan, apapun itu. Ya itulah, mari kita sama-sama momen ini berarti kita diingatkan nih untuk kita kembali merefresh iman kita. Oh iya ya, kemarin Tuhan sudah bangkit ya, dan berarti iman kita itu tidak sia-sia. Saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, amin ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, manusia hidup itu pasti ada masalah. Adalah bohong ketika manusia hidup itu nggak ada masalah. Pasti ada masalah namanya manusia hidup. Tetapi marilah pada saat-saat kita ada masalah itu, itulah masa-masa penantian kita, itulah masa-masa pertumbuhan iman kita, itulah masa-masa kita bisa lebih lagi cari Tuhan gitu. Biasanya kalau namanya manusia ya, itu ketika hidup enak itu cenderungnya kita lupa gitu akan penyertaan Tuhan gitu kan. Nah, itu makanya justru dengan kesesakan itulah adalah masa-masa kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan sampai juga kita mengambil jalan pintas Bapak Ibu. Ya, jadi jalan pintas itu adalah ketika kita tidak sabar akan penyertaan Tuhan, kita tidak sabar akan pembuktian Tuhan, maka kita mengambil jalan pintas dengan datang ke orang-orang pintar yang tidak seharusnya, atau kita menggunakan cara-cara yang tidak sesuai kehendak Tuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita mengambil jalan pintas untuk kita bisa memenuhi akan keinginan kita. Nah, itu berbahaya sih Bapak Ibu. Nah, marilah Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita bersama-sama diingatkan, kita tidak seperti Thomas yang dimana dia harus perlu pembuktian untuk percaya gitu. Nah, kita di sini adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, sudah sepatutnya walaupun kita tidak melihat, tetapi Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita percaya, harapan kita, iman kita, apa yang kita bawa kepada Tuhan itu semuanya tidak sia-sia. Karena Tuhan kita sudah menang akan maut, sudah bangkit, sudah mengalahkan maut, sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi akan mukjizat Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman yang singkat ini bisa menjadi bekal kehidupan, baik itu untuk saya maupun Bapak Ibu, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, di pagi hari ini Tuhan,
kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, di mana melalui cerita tadi kami kembali diingatkan bahwa ketika kami menghadapi permasalahan kehidupan, itu bukan berarti Tuhan jauh dari kami, tetapi justru dari situlah hendaknya kami semakin mengasah iman kami. Justru dari permasalahan kehidupan itulah hendaknya kami bisa semakin mencari Tuhan dan semakin bisa mendengar suara Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami hari demi hari semakin bisa mendengar akan suara Tuhan dan semakin bisa menurut akan keinginan Tuhan saja. Dan iman kami juga semakin hari Tuhan kiranya boleh bertumbuh. Apapun yang kami akan hadapi ke depan, baik itu permasalahan apapun, pekerjaan, ekonomi, keluarga, atau apapun yang kami nggak tahu apa yang akan kami hadapi, kesulitan apapun, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami juga hendak berdoa, menyerahkan doa ini. Kami berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami, yaitu adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama. Cerita
Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh damai sejahtera, serta marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus, senantiasa beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang